Saya Muhammad Waiswat dengan NP 146 Untuk pendahuluannya sendiri, mengapa itu hukum dan latar belakangnya dokumen hukum kompleks sulit dipahami. NLP baru digitalisasi dan digitalisasi. Untuk tujuan proyeknya mengembangkan model NLP untuk klasifikasi pasal undang-undang Indonesia, sejarah, EIDF, IPS, dan logistik Indonesia. Dan untuk ruang lingkupnya, dataset Indonesia fokus analisis teks, klasifikasi dengan IPS dan logistik regulation dan EIDF. Untuk metodologinya, dataset dan pemrosesan teks dataset sendiri kami menggunakan dari dataset kode dengan judul dataset pasal-pasal undang-undang Indonesia dan format XLSX. Untuk teknik pemrosesannya, yang pertama ada text cleaning. Apa itu text cleaning? Yaitu harus karakter tidak relevan, dan yang kedua ada organization untuk pencak teks dan kata atau kalimat. Dan yang ketiga ada statement removal untuk hapuskan kata. Terakhir ada contohnya tahapan awal hasil input serta disebutkan seperti ini. Baik, saya lanjut untuk metodologi ekstraksi fitur dan supervised learning. Ekstraksi fitur ada 3 bagian, yaitu backward words, vektor frekuensi kata, terus lalu ada IDF atau disebut biasanya frekuensi kata dan kelengkapan dokumen, dan yang ketiga word embeddings, yaitu vektor numerik berdimensi tetap. Selanjutnya supervised learning melatih model dengan data berlabel untuk prediksi. Yang pertama naive Bayes, yang kedua logistic regression, yang ketiga random forest, dan yang keempat yaitu support vector machine atau SFM. Untuk selanjutnya yaitu metodologi unsupervised learning dan deep learning. Unsupervised learning yaitu ada dua ke K-means clustering, adalah pola tersembunyi. Yang kedua ada PCA, reduksi dimensi data. Dan untuk model deep learningnya, jaringan syaraf tiruan untuk data kompleks. Ada LSTM, efektif untuk data berurutan. Dan untuk yang transformer sebagai arsitektur attention, paralel, dan efisien. Terus selanjutnya ini ada implementasi dan hasil pra-promosian dan ekstraksi fitur. Ada pra-promosian teks, NLTK atau spasi, dalam kurung ini ada ID, core, news, SM. Kombinasi teks, huruf kecil, hapus angka, tanda baca, atau spasi. Tokenisasi, stopword, removal, lemmatization. Dan untuk selanjutnya ada ekstraksi fitur. Ini ada TUV, Convectorizer, terus FIDF, FIDF Factorizer, dan word embedding atau word to fact, model Gensim, rata-rata vektor kata. Baik, saya lanjut, yaitu implementasi dan hasil dengan visualisasi word embedding dan supervised learning tambahan. Visualisasi word embedding yaitu PCA reduksi dimensi kecuali dimensi, merge dan tunjukkan pengelompokan tanpa berbatas urutan. Lanjut random forest yaitu naik akurasi yang bukan terpilih. Akurasinya yaitu 78%, yaitu performa lebih baik dari naik bias mendekati skenario. Lanjut implementasi dan hasil dengan supervised learning dan deep learning model
10 atrasi 0,5 pos penetapan lanjut analisis dan kesimpulan. Berikut adalah analisis dan kesimpulan dari teks undang-undang mana LSTM yaitu operasi tertinggi 100% kebutuhan konteks transformer kompetensi 88% yaitu potensial karyawan SVM relevan konformasi baik karbohidrat cepat terakhir naik bias atrasi terendah dan dan yang untuk saya akan saya sambung ada kelebihan dan kekurangan machine learning versus DL dan kesimpulan DL. ML versus DL untuk aspek machine learning dan deep learningnya berdata, machine learningnya kecil sampai sedang, deep learningnya sendiri datanya sangat besar. Untuk interpretabilitas untuk machine learningnya sendiri mudah dan untuk deep learningnya sulit. Untuk kompleksitas untuk machine learningnya sederhana, deep learningnya itu kompleks. Performa untuk machine learningnya baik discrete dan deep learningnya baik data kompleks. Waktu pelatihan machine learningnya sendiri yaitu waktu pelatihannya sangat cepat dan deep learningnya waktu pelatihannya sangat lama. Kesimpulan umum deep learning STM performa klasifikasi teks hukum terbaik. SPM model machine learning terbaik seimbang akurasi dan efisiensi. Untuk TNIDF efektif untuk machine learning dibanding untuk deep learning beri keuntungan kontekstual. Terakhir pilih model pertimbangan performa dengan rentabilitas dan struktural. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata saluran ya, seperti ini proses pasar analisis teks undang-undang menggunakan teknik analisa teks. Baiklah, demikian dari kelompok 1. Kami apabila ada salah kata salah ucap